Hey yo 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 yo, tak kucing tak kerbau. Mana kalian semua? Sehat, alhamdulillah. Jadi video kali ini kita mau lihat percakapan Rod Alex di kamar Jerry. Dia lagi viral di TikTok. Jadi kita ulas videonya yang dulu. Kita mau denger benar nggak apa cakap-cakap dia, cakap-cakap berak. Oke, langsung kita ke videonya. Check it out. Oke, bro-broku sekalian. Jadi kita langsung aja masuk videonya. Check it out. Iris bang tangan. Diiris pakai apa? Pakai blood. Sakit hati gue lah gitu. Pertamanya denger gue. Itu jarinya dia nengin gini bang. Woi sini lu balikin nih temen lu mati lu. 4 hari koma. Yang luka terparah itu di kepala. Di kepala tuh di ronsen otaknya bolong bang segini. Aduh. Bolong. Otaknya coy. Yang lebih miris banget hati gue tuh. Dia sampai dikubur dengan posisi mulut dijahit bang. Setelah itu gue berhenti tawuran. Cuman gue nggak berhenti bang. Gue terbang. Yo gang, tekan tombol subscribe geng. Baru mulai aja denger coy. Hey yo, Jadi what's ini good? harus Welcome back tengok to dulu. Kamar Jerry. Geng, hari ini Kamar Jerry Podcast kedatangan orang-orang yang selalu kalian teriak-teriakin setiap hari gitu ya. Setiap hari kalian minta undang dia, Alex. Gue mikirnya Alex mana nih? Young Lex gitu kan. Young Lex namanya Alex juga ya kan. Ternyata Alex Bizer. Siap. Alex Bizer. Gue akhirnya ketemu lagi-lagi. Setiap ketemu orang yang punya pengalamannya ekstrim dan gila, dah orangnya selalu humble. Iya. Gue gak tahu nih, lo beneran humble Lex atau lo sedang acting di seri? Enggak bang. Aslinya gue orangnya emang gini bang. Santai ya? Santai. Santai. Sans gue orangnya. Dan semua cerita orang-orang tentang lo itu yang kejam-kejam itu bener atau? Bener sih bang. Bener ya? Bener itu karena gue kehilangan kawan gue bang. Makanya gue jadi kayak Bener. gitu. Faktor dendam. Faktor dendam. Karena di dalam hidup gue tuh gue anggap kawan gue tuh saudara gue. Oke, family. Iya, family. Oke. Salah satu family Itu gue benar. hilang sama orang yang gue cari terus sampai gue dapet balas dendam. orang. Istilahnya darah balas darah. Nyawa Dendam. balas nyawa bang. Nyawa balas nyawa. Darah nggak cukup ya? Darah nggak cukup. Oke, Alex Bizer nih, darah nggak cukup. Ya, apa ya Alex? Gue dari kemarin deh undang teman-teman yang udah di jalur. Semuanya gue lihat pada humble-humble, nggak ada yang kayak petantang-petantang itu gue belum nemu. Iya bang. Karena gue ngomong kayak gini nih bukan cuma di depan kamera, karena Iya. gue berdasarkan di belakang kamera. Pas pertama ketemu gue pasti kenalan dulu sama Iya. lu, gimana Alex? Ternyata semuanya apa ya? Down to earth, bahasanya low profile gitu loh, nggak mau yang terlalu nunjukin gitu Nggak ya. nunjukin. Kalau gue lebih baik gue nyesel lah. Dari dulu tuh gue kalau gue pikir sekarang gue nyesel bang. Nyesel ya. Nyeselnya ya kok sampainya segitu gue sadisnya gue. Padahal gue tuh bangga sih enggak bang, kok nggak bangga. Sadis dia Berarti hal dulu. itu yang bikin lu jadi orang yang low profile. Oh, itu dengar udah. Lu yang perang sama Tenteng sudah jagoan, please rendahin ego ya. Iya. Oke, bicara tentang dendam. Oke, siap. Kita nggak usah ke ceritanya Alex yang itu ya, yang gue tahu kalian udah dengar dari podcast lain yang dia ngebelah orang. Ya mungkin kan di sini kan penonton gue nggak cuman anak-anak dari STM atau mungkin ada anak STM mungkin yang di luar apa ya, Tangsel ya. Tangsel iya bang. Ada di Jakarta, ada di Jawa gitu ya. Nah, lo harus tahu kisahnya Alex itu dia pernah ngebelah orang, benar-benar ngebelah orang. Tapi gue nggak mau ke situ dulu. Gue pengen tanya sama lo Lex, lo orangnya jiwanya jahat apa gimana sampai sekejam itu? Gua pandangan gue orang baik yang tersakiti bang. Joker, Joker. orang baik yang tersakiti. Iya bang. Gue dari dulu orangnya nggak Oke, mau oke. musik orang nggak mau. Gue Hargai dia. gue nggak mau. Cuma rata-rata orang itu yang nyari masalah mulu sama gue bang, kayak gitu. Akhirnya sisi Sisi jahat gue keluar. Jadi kita mikirnya gini aja deh bang. Lu baik sama gue bakal bisa lebih baik. Cuman kalau lu jahat sama gue ya gue tunjukin nih cara jahat tuh kayak gimana. anjir. Itu sama gue Lex, tapi gue nggak di sisi jahat ya. Iya. Gue lebih kayak gini sih.
Kalau gue ketemu orang sombong, gue akan 1000 kali sombong sama dia. Kalau gue ketemu orang baik, gue akan lebih rendah dari dia. Pasti gue akan kayak gitu. Itu prinsip gue memang. Kalau gue prinsipnya kayak gitu bang. Iya. Dan banyak yang gue ajak ke sini semua bercerita kayak awal lu tawuran gini turun di jalur nyawa gimana? nyawa. Apakah lu emang punya jiwa ini? Rata-rata bilang gue dari SD gue udah muter-muter gear bang latihan. Iya. Kalau lu sendiri? Kalau gue SD SMP nggak hidup bang, namanya tawuran ribut tuh gue enggak. SMP gue Islam, bisa dakwah bisa doa gue bang dulu SMP. Setelah lulus SMP, gue karena SD SD SMP gelut. tuh gue deket sekolah dari aja. rumah. Gue pernah punya pikiran gue SMA pengen jauh lah, pengen Cuman ngerasain SMA gimana sih rasanya naik nggak ada. angkot. Tawuran gitu. Oke, siap. Iya. Nah akhirnya gue milih pertama sekolah di Triguna Utama. Itu di mana? Di Ciputat bang, di Dayak. Triguna Utama namanya. Terus? Nah, awal mula gue masuk karena emang cover gue di SD SMP gue nggak tahu tawuran, nggak tahu basis, nggak tahu kayak barang-barang sajam kayak gitu ya. Gue nongkrong aja bang. Gue nongkrong aja. Ternyata tuh circle yang gue tongkrongin tuh anak basis semua. Oh gitu. By the way Lex, kita agak ini dulu Iya, ya. Bang. Yuk, ngopi dulu lah. Nih Lex Iya, buat Bang. lo. Ini by the way nih, geng, ini ada kopi dan di depan sini ini adalah produk dari Alex. Ini Iya, produk apa, Lex? Itu bisa disebut mocktail arak bang. Mocktail arak. Khas mana? Khas Bali. Bali. Bali Tegal. Tegal gitu ya. Tapi aslinya dibuat di Tegal. Tegal. Langsung lo distribusiin ke sini. Iya. Kalau mau beli itu di mana? Di Instagram gue aja sih bang. Instagram lo namanya? Atau Rio_Saputra A21. Rio _Saputra. Berarti nama asli lo Rio. Nama asli gue Rio bang. Dipanggil Alex kenapa? Dulu gue waktu SD gue gak bisa melek bang gitu. Dia panggil Alex? Sipit gitu gue bang. Akhirnya gue panggilnya Alek. Jadi orang satu sekolah di Bijer tuh nggak tahu bang nama asli gue. Oh iya. Iya bang, yang paling yang tahu nama asli gue yang sekelas sama gue. Siap. Jadi orang lebih terkenal gue tuh Alex Bizer. Alex ya. Oke. Namanya sih Rio. nama asli Rio bang. Nama lahir Rio ya. Tahun berapa lahirnya? 94 bang. 94. Beda setahun kita. Gue 93. Oh iya. 94. Oke. Kita balik lagi nih geng. Tadi agak kepotong kan karena kita bahas minuman ini. Gue dari tadi juga tertarik sih ngelihat apa minuman ini. Kayak wah pengen sih. Tapi kita keburu udah ada kopi kan di sini. Jadi kita Jadi ngopi aja dulu, kopi Bang. dulu. Nanti kita gas itu ya. Nah, berarti awal mula pertama lu masuk ke sekolah, lu tuh bukan anak bandel, tapi pernah ada kejadian elunya yang disakitin orang nggak? Jadi awal ceritanya nih, gue kan karena rumah jauh dari sekolah, Oke. gue telat bang. Seperti anak sekolah umum ya. Sekolah. Nah, gue ngejar waktu juga. Oke. Gue pas nyampe di Ciputat nih temen biasa gue buat barengan ke sekolah tuh udah berangkat semua, gue ditinggal. Oke, terus. Terus gue karena gue nggak tahu ya gue masuk bis aja. Nah yang ternyata yang gue masukin bisnya itu rival gue semua. Oh, dari sekolah mana? Dari sekolah Borobudur Cilandak bang. Borobudur Cilandak. Borcil. SMK. STM juga dia. STM. Apa sebutannya? Borcil. Borcil. Tuh termasuk terkenal di jalur kah? Terkenal sadis dia di jalur. Kalau di jalur. Tokohnya siapa? Nggak tahu bang. Oh, lu nggak kenal tokohnya ya. Kalau Bizer kan lu adik kelas lu Katak ya kan? Iya bang. Iya. Terus kejadiannya apa tuh di situ? Pas lo di bis itu. Jadi bis gue duduk, nah dia nyamperin gue bang. Ah. Nyamperin gue, terus dia tahu kan kalau gue sama dia tuh musuhan. Oke. Gue dipalak uang, palak handphone, ya kan, seragam, semuanya udah gue kasih. Nah yang terakhir tuh dia minta seragam celana gue nih. Iya. Karena mungkin dia mau ngerjain gue atau bikin malu gue nggak ngerti deh. Iya, oke. Gue nggak kasih, gue berontak, gue ngelawan. Gue ngelawan, dia 10 orang, gue dipegangin bang. Oke. Di bis itu? Di bis itu. Terus yang orang di bis itu ada selain anak sekolah nggak? Ada bang. Kasih penumpang dah. biasa, Nggak mau. Diam aja, dia nggak ikut campur. Oke, terus? Nah pas gue berontak, gue ngelawan tuh yang lawan sama gue nih jatuh. Oke. Yang seorang nih yang pas yang malak gue nih jatuh. Nah temen-temennya berdiri semua, gue dipegangin, diiris bang tangan. Diiris pakai apa? Pakai belati. Gila, coba kasih lihat. Kasih lihat ke kamera boleh? Itu kelihatan geng kebelah gitu nih. Kebelah kayak Kelihatan? pantat bang. Kelihatan ya? Dan itu benar-benar dibelah sampai tulang apa gimana? Sampai kelihatan Diiris tangannya bawah. kukunya kemarin nih bang, dia panjang juga sih.
Diseset gini Diseset bang, diseset sambil dia ketawa-tawa senang. Gue teriak, gue salah, gue diem aja tuh bang, gue rasain aja dah. Dampak dari situ apa? Tangan lu nggak kenapa-napa? Nggak, maksudnya selain berdarah? Setelah itu gue pulang dengan posisi koloran ke rumah, Diambil tetep? tetep diambil bang. Nyokap nanya, mana seragam? Telanjang dia, Mbak? Terus tangan lu kenapa? Gue ceritain, saya dipalak. Mak, gue manggilnya mak. Dipalak sama siapa? Sama sekolah musuh. Ngomong kayak gitu, sekolah di STM iya kayak gitu. Oh jadi nyokap nggak tahu kalau Nyokap STM nggak tuh tahu, kayak gitu? nggak tahu. Itu yang jadi pertanyaan gue dah. Apakah orang-orang tua di Jakarta, Tangerang gitu ya, nggak tahu gitu? Ternyata di sekolah-sekolah anaknya tuh, Iya. ada yang sebagian nggak tahu kali? Sebagian nggak tahu, mungkin ada yang sebagian tahu, cuman anaknya maksa kan susah juga bang. Oh benar. Oke. Terus lanjutin Terus? tadi. Dibawa gua ke klinik. Di klinik dijahit luar dalam. Mm-mm. Nah besoknya nih gue bangun tidur, tangan gua nggak bisa ngapa-ngapain nih yang kanan. Nggak bisa. Saraf kena kali lah. Saraf kena katanya gua. Terus balik lagi gua ke klinik, gue tanya, wah ini kamu apa urat-uratnya udah hampir mau putus. Inilah. Jadi maaf saya dari dokternya ngomong kayak gitu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain pakai tangan kanan ini dulu untuk sementara. Sementara, oke. Sementara selama tuh gue sebulan setengah hampir 2 bulan gue nggak bisa ngapa-ngapain pakai tangan kanan. Oke. Nah dari situ gue Mati rasa apa? Sorry. mati rasa bang, bener-bener gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus. Setelah itu gue makan kiri, terus mau ngapa-ngapain kiri bang. Ribet nggak kalau kayak Awalnya ribet, seminggu pertama tuh gue ribet, cuman pas 2 minggu setelah itu gue paksain aja bang, jadi terbiasa gue. kidal dong gitu ya? Jadinya kidal bang. Sekarang kidal Jadi ya? kidal, Bang. Kidal by incident ya kan? Iya bang, bukan kidal dari lahir gue. Kidal by incident. Oh gitu. Nah, apakah itu apa ya, kejadian lo di tangan lo di belek itu, diseset itu adalah salah satu pemicu akhirnya lo pengen, wah anjing gue nggak bisa diginiin nih, harus ngelawan. Iya gitu. Itu salah satunya. Salah satunya. Nah prinsip gue lawan atau ditindas. Lawan atau ditindas. Akhirnya tangan lo sembuh. Pertama kali lo ceritanya, misalnya pertama kali ceritanya lo turun ke jalur untuk tawuran itu gimana tuh Lex? Itu waktu di Bijer bang. Oh itu beda sekolah? Beda sekolah. Loh kok lo pindah dari sekolah yang sebelumnya? Nah setelah gue insiden ini, itu gue jadi malas sekolah bang. Jadi males? Jadi malas sekolah, terus juga gue bikin down gue. Jadi gue perasaan takut lah buat sekolah. Trauma. Seorang Alex loh, yang lo semua bilang, nih orang ngeri bang, kayaknya dia pernah ngerasa takut. Takut bang. Lo pernah ngerasa takut ya? Takut bang. Oke. Takut gue down sekolah tuh waktu kelas 1 di Triguna tuh. Terus gue beranggapan nih abang-abangan kelas gue kurang terlalu peduli ke adik kelas. Yang di sekolah pertama? Jadinya gue udah nggak nyaman, gue jadi malas sekolah tuh bang. Jadi malas sekolah, akhirnya gue Dikeluarin. Berarti atas kejadian lo itu, abang-abang kelas lu sebenarnya tahu lo udah dipalakin. Tapi mereka nggak mau balas dendam gitu nggak? Enggak, kayaknya menurut gue tuh nggak solid lah. Nggak solid. Akhirnya lo pindah ke Bijer. Bijer. Nah, awal cerita lo turun ke jalur di Bijer berarti? Di Bijer bang. Gimana tuh? Baru ngeri. Awal mula nih kan ceritanya gue masuk pindah ke Bijer, gue udah janji sama nyokap tuh gue nggak mau ikut tawuran tuh, gue nggak mau bang. Sebenarnya. Nah setelah seminggu awal pertama gue masuk, gue kayak dianiaya terus bang, dipalakin dari abang kelas, dari satu kelas gue juga. Oh malah di sekolah itu malah internalnya ya? Iya internalnya kayak wah, Anak baru kan, baru memang kayak gitu. STM tuh kayak gini ya, gue baru beranggapan kayak gitu, wah kayaknya benar-benar STM tuh harus emang. Gue dipaksa keadaan lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, iya benar-benar. Terus? Akhirnya terakhir seminggu, pas banget gue seminggu baru masuk Bijer tuh, ceritanya gue punya uang bang, tuh untuk gue pulang sekolah, sisa ongkos untuk pulang itu dipalak gue bang, diminta sama satu kelas gue. Ada orang satu kelas gue nih, dia punya backingan ke abang-abangan tuh, biasa setiap hari buat muterin kolekan. Oke. Dia alasannya, woi gue disuruh sama dia nih kayak gitu. Iya. Uang peti. Di situ. Gue udah bilang, gue kalau ada juga gue kasih. Ini tinggal buat pulang sekolah. Tinggal buat bayar angkot. Lu masih minta aja, parah banget lu kata gitu. Nggak ngerti kata dia gitu. Gue dorong dia bang sampai jatuh. Lu mau apa? Gitu. Di situ gue baru tunjukin aslinya gue. Lu mau apa? Lu mau ngetes gue nyali gue di mana? Ayo. Apa lu mau ngepet sama gue di sini? Ayo.
Dia langsung, mungkin bukannya gue sombong ya, dia tahu gue pendiam, cuman sedikit marahnya gue pas kayak gitu, dia agak ngedon kali ya kan. Tes nyali aja lah di Jiper, jalur, ayo jiper. mau di mana gitu. Tes nyali lah gue bang di jalur sama dia di Balaraja. Tes nyali di jalur itu maksudnya adalah lawan orang lain, Lawan musuh bang. lawan musuh. Jadi nggak kita, ibaratnya kan dia maksudnya, lu jangan nggak usah berantem sama gue deh. Iya, lu lawan musuh lu aja dan no. Kita kalau separuh lebih gila-gilaan kayak gimana mau lu. Kalau kami Dan dulu dia orang yang udah one biasa day turun one, di jalur. one Dia by biasa one. orang turun di jalur. Pukul-pukulan nggak pakai senjata ya. Tanya nih ketemu di jalur, nah gue kesel nih bang sama orang sama temen gue, cuman gue lampiasinnya ke musuh gue. Oke. Kayak gitu. Berlima, berapa orang lagi tuh jebolin rival gue nih sampai lari-lariin ke kampung-kampungnya. Gue kejar-kejar terus tuh bang sampai masuk ke dalam kampung-kampung mereka. Nah apesnya gue ya, ternyata tuh yang dilari ke kampungannya itu kampungan dia bang. Rumahnya dia. Anjir, warga dong. Warga bang, warganya alumni. Wilayah dia, rival gua juga. wilayah musuhnya. Nah, lu yang pas lu kejar itu lu sendiri apa? Gua mencar bang, Mencar. ngejar itu, mencar, ditangkap lah gue bang, dibekep tuh sama abang-abangan dia, bokep gue dibalokin tuh, Innalillahi. 5 orang, balokin pingsan gue di situ. Lu turun ke jalur. Pertama kali gue turun di jalur gue pingsan bang, Pakai BR. Pingsan dia Pakai boy, WR, pingsan. gue pedang. Pakai pedang. Udah sempat kena belum tuh pedang di hari pertama lu turun ke jalur? Enggak belum. Kena sebelum Balok itu iya, gue nggak ngejar itu apa-apa. karena gue Cuma pengen, udah pingsan. kesel bang, gimana sih gue kesel sama temen gue, cuman gue pengen lampiasin ke orang itu. Akhirnya Dipukulin gue pingsan, untungnya posisinya gue menang nih. Jadi abang-abangan gue, abang kelas gue ngeliat gue, weh Alek dibubukin sama warga tuh, tolongin, gue ditolong, dengan posisi gue pingsan, dibawalah gue ke rumah abang-abangan gue. oh bentar Lek. Lu dibalok pingsan di situ. Pingsan bang, Pas udah pingsan ditinggalin. tadinya dia mau ngajarin gue, cuman ternyata abang kelas gue nih ngeliat gue, jadi dia nolongin gue. Terus yang itu warganya pada mencar. Pada mencar kabur lagi. Ditolong dulu. Ditolong gue, dibawa ke rumah abang-abangan gue tuh di Tiga Raksa. Nah. Gue bangun, gue kaget, gue di mana nih? Seinget gue lagi dipukulin ya kan. Nah abang kelas gue bilang, lu tadi pingsan lu. Dipukulnya apa sih Lek? Pakai balok bang nih belakang nih. Aduh, itu bisa gila Lek. Iya bang. Tapi nggak apa-apa ya. Alhamdulillah nggak Nggak apa-apa. mundur dah. Oke. Tuh, lu gokil banget lu kata dia ya kan. Lu nyali lu hebat juga kata dia. Emang lu nggak tahu itu kampungan dia? Nggak tahu gua. Nafsu ya. Nafsu bang ya. Besok kalau itu jangan terlalu nafsu, jangan ngikutin emosi, lu taktik lah, pakai otak juga kalau mau ribut kata dia. Bener. Terus. Akhirnya dari situ nama gue dikenal bang. Itu awalnya. Awalnya, Padahal niatnya mau mukulin teman, kesel sama teman, cuman gue ngelampiasin ke musuh. ke musuh. Ketagihan dong. Ya akhirnya gue selalu tampil tuh bang. Karena udah dipuji ya. Iya, gue jadi nggak enak juga ya, maksudnya nggak enak, bukannya nggak enak sih gue, jadi kayak orang tuh di kelas di sekolah gue ngarepin gue ada terus tuh supaya niat gue tuh mau ngejaga mereka. Oke, kita back to ini ya. Back to history kan kenapa dia turun ke jalur gara-gara kesel sama temennya kan geng ya. Temen lu gimana akhirnya setelah dia lihat dia kan nantang lu Iya, tuh. langsung gue samperin. Lu kemarin kemana? Gue itulah kayaknya. Oh dia kabur. Kabur deh bang. Anjing. Tabuk aja, pok. Lu banyak macem-macem dah sama gue. Gue diem bukannya gue takut. Males. Gue Ngeri males dia. macem-macem sebenarnya. Cuman lu mancing-mancing gue mulu. Lu tahu kalau gue udah ngadet kayak gimana kan sekarang. Iya. Dari situ dia mulai agak ngargain gue lah, bukannya takut sih ngargain. Ngagain. Jadinya Sekelas. Namanya siapa? Boleh sebut? janganlah bang. Jangan kasihan. Kasihan gak enak gue bang. Iya. Terus oke. Nah setelah itu ya udah tuh gue kelas 1 itu sering ikut tawuran, sering kemana-mana. Gue jarang pulang jalan pulang ke rumah tuh tepat waktu bang. Tahu telat. Tapi nyokap belum curiga tuh lo ikutin. Nyokap belum curiga. Kadang-kadang nyokap kalau gue pulang dari sekolah kan jam 12. Iya. Kalau gue nggak ada acara kemana jalan-jalan, gue pulang jam 1. Bokap sampai ngomong, lu tumben pulang jam segini. Biasanya kan lu pulang malam, sore, kadang-kadang nggak pulang. Gue ngalong bang kalau pulang sekolah iya. Ada sosok yang lo kenal banget gak sih dari abang kelas lo di saat itu? Ada bang, Siapa namanya? namanya Fikal. Kenapa lo inget banget sama dia? Dia tuh orangnya pendiam, Nah. jarang ngomong, cuman dia ke gue care banget bang.
Di jalur serem juga. Di jalur lo bukan main. Gue maaf nih pribadi gue lebih takut sama orang yang diem bang. Emang Dibanding orang yang banyak bicara. banyak bicara. Bener, itu bener Rex. Iya, gue malah Diam-diam lebih hargain membunuh orang ya. yang pendiam. Benar Diam. itu. Sekalinya ngomong ngeri. Ngeri kalau yang ada tuh. Iya, Makanya iya. marahnya orang pendiam tuh gila menurut gue. Iya. Vikal. Vikal. Di mana sekarang orangnya? Ada sih bang, masih di Victor juga dia. Victor juga. Itu termasuk orang yang terkenal di zamannya itu. Terkenal di zamannya bang. Apa sih pengalaman dia di jalur yang lo tahu? Pengalaman gue di jalur sih nggak ada bang, cuman dia tuh orang paling care menurut gue tuh. Dia kalau posisi kita jebol dia nggak pur ninggalin gitu. Jadi menurut gue dia tuh orang yang Siap, Vikal ya. Siap. udah gitu orangnya diem, cuma sekalinya banyak bacot langsung eksekusi kalau dia orangnya. Oh iya. Ada korban tuh dari dia. Iya, maksudnya orang yang nggak banyak bicara cuman gila di luar. Oke, Lex, boleh cerita nggak sedikit? Apa, Ini Bang? kan berarti lo kelas 1 ya? Aduh, awal, iya, Bang. awal pertama turun kelas 1. Hmm. Pertama kali BR lo itu ngerasain daging dan darah tuh, kapan? Itu dia ke kelas 2 gue bang. Kelas 2 justru. Kelas 2 justru di kelas 2. Ceritanya gimana tuh, Lex? Nah ceritanya nih di kelas 2 nih gue kehilangan kawan bang, kehilangan temen satu tongkrongan gue waktu di sekolah. Oke. Jadi kronologinya nih, gue biasa pulang sekolah tuh kalau nggak ada acara kayak jalan-jalan tawuran gitu, gue biasanya main bang, ngalong lah gitu. Di misalkan di rumah siapa nih, ya kan besoknya di rumah siapa nih kayak gitu. Nah gue diajak ke kebun nanas ke rumah teman gue, 10 orang gue, 10 orang naik beman, turun di tol kebun nanas. Tol kebun nanas turun, nah pas gue turun gue nggak tahu ternyata nih ada sekolah aliansi gue sama sekolah rival gue nih lagi tawuran nih, lagi berantem. Nah aliansi gue jebol bang. Boleh sebut nggak aliansinya? 4 Cikokol. 4 Cikokol. Itu jauh kan dari sini? Jauh dia. Kok bisa jadi aliansi? Gue nggak tahu itu Sejarah. dari abang-abangan kelas. Oke, lawannya? Lawannya veteran 80 Veteran itu di mana? di Tangerang bang. Tangerang ya? Tangerang. Agak jauh nggak dari sini? Jaga jauh. Tapi oke. Tangerang kota kalau dia. Oke. Ketemu di Kebun Nanas. Di kebun nanas. Oke, terus Turun gue bang. Ngeri nih ceritanya boy. Turun gue nggak tahu. Emang posisinya gue mau main ya kan, jadi nggak bawa BR atau nggak siap lah gitu. Nah dia nih lewat di depan gue nih, ngelewatin gue nih yang aliansi gue. Gue kaget tuh kenapa nih kok pada lari. Nah ternyata nih rival gue malah balik nyerang gue. Nggak salah apa-apa. Iya, gue nggak tahu apa-apa ya kan. Wah itu aja tuh anak 4 udah nggak mungkin kita kejar di jauh. Ini aja nih anak bijer nih, kayak gitu. Dia tahu loh bijer dari baju. Dari ya? baju, dari mungkin ada temen gua anak Kalidas Keberonas yang kenal sama tuh, sama sekolah rival tuh ada lah kayak gitu. Ini aja nih bijer nih. Nah itu gue dikurung bang, dibunderin kayak gitu. Nggak pada minta maaf loh. Maksudnya ampun bang, jangan Enggak. kita nggak ini bang, nggak gitu ya? Nggak gitu. Terus Dia nggak pakai banyak tanya, langsung gue dibacokin bang, gue tuh gini pala. Ini. Nah itu gue udah posisi gue Sayuri ya? kan, gue nahanin bacokan dia. Nah ada satu temen gue tuh yang di samping gue, Nggak mati dia. pakai si golok bang 4 kali. Jatuh lah dia Digetok kepala. di belakang kepala dia ini. Tuhan, fatal banget itu. Terus. Mungkin dia pusing lah atau gelap lah biasanya kalau kayak gitu. Siapa namanya, Lek? Almarhum Kutsi. Kutsi. Oke. Al-Fatihah lah ya, semoga. Ya semoga dia tenang lah. Amin. Terus. Jatuh, Amin. dia jatuh. Mungkin gue pikir dia udah puas lah ya dengan lihat kawan gue tuh udah jatuh udah kayak gitu. Ternyata enggak bang. Dan posisi lu berdarah tuh ya? Posisi gue berdarah, gue mau nolongin cuman posisinya gue udah gimana sih bang, pas tragedi itu gue mikir nyawa masing-masing. Bener. Iya. Gue pikir dia udah diketok jatuh, anak veteran ninggalin. Enggak bang, malah disisirin pakai golok sisir mulutnya bang. Mulutnya bang, dari sini sampai sini pakai golok sisir tuh yang buat es batu. Es batu, iya tahu yang gede itu. Yang Maksudnya gini? Gitu bang, Diginiin. diginiin Mulutnya juga mulutnya. dibelah. Enggak bang, kayak diseset-seset gitu. Cuman parah sih. Anjing itu psikopat banget sih. Nah setelah itu udah disisir, ceritanya gue mau udah nih, gue pikir kita lawan yuk. Gue pikir gue mau lawan, gue mau kabur.
bukan gue lawan pikiran gue buat gue menang, enggak, gue mau kabur, Lepas aja gitu. lepas aja dari dia nih. Ternyata nggak bisa bang. Nah pas gue udah mulai agak jauh dari temen gue nih almarhum, itu anak rival gue malah belum puas lah kali ya, diinjek bang tangan temen gue tuh, dibacok. Astagfirullah, itu psikopat sih. Dia kenapa sih? Mereka tuh kenapa bisa gitu? Like Nggak mabok tahu, apa gimana? nggak tahu udah bang. Kesetanan apa? Kesetanan lah mungkin. Nah itu kejam yang gue lebih sakit hatinya gue lah, sakit hati gue lah gitu. Itu jarinya dia nengin gini bang, woi sini lu balikin nih, temen lu mati lu. Lu udah kabur. Gue udah posisi mau kabur bang, Udah jauh. Bisa lepas tuh, Lek. bisa Jangan lepas tuh, Bang. ditenteng boy. Gara-gara itu jadi dia nggak fokus ngejar gue, malah fokus ke temen gue. Jahat banget anjing. Lu kan nggak ada salah apa-apa Iya. ya, teman-teman ya. Temen gue nggak salah apa. Gue dengernya aja sakit hati. Maksud Iya. gue apapun alasannya anjing sih. Ya kalau kita nggak ada salah kita kayak gitu. Wah, bangsat sih anjing. Jahat Udah. banget. Terus. Nah setelah itu gue nih bersembilan orang itu cabut-cabutan bang. Terus gue ngumpul di suatu tempat di sawah. Posisinya kan nih tol di samping tol nih dulunya sawah. Iya. Gue bersembilan itu gue nangis bang. Lek, maaf, zaman itu lo udah pakai handphone semuanya untuk komunikasi? Handphone Asia Ya tapi bisa komunikasi kan? bisa Buat ngumpul. buat ngumpul. Asia mungkin yang handphone GSM mah jarang bang. Iya. Cuman jarang. Gue ngumpul di suatu tempat tuh gue nangis. Gue mikir, wah itu dia udah kelar belum ya? Gue pikir dia udah puas belum tuh anak-anak penuh ngebantai teman kita ya? Gue sampai ngomong kayak gitu bang. Posisi ini lo udah masih kebelah-belah nih. Iya sih gue belah, kata gue yaudah kita bersihin dulu nih luka-luka kita nih. Gue biasa kan dulu anak-anak gue pakai ampas kopi bang, Anjing. buat meredam pendarahan. Pendarahannya. Sama betadine doang paling. Nah setelah setengah jam gue balik lagi itu nyamperin temen gue tuh. Nah posisinya temen gue tuh udah didorong di bawah kolong tol, di posisinya di rumput-rumput, udah didorong. Mungkin Gak ada yang ngambil jenazahnya? belum ada yang ngambil bang, nggak ada yang tahu. Emang pas itu kejadian lu dikeroyok gak ada warga yang ngeliat? Kan posisinya di dalam tol bang, Dalam tol, orang lihat lewat aja udah. lewat aja paling, nggak tahu. Anjing, kejam banget sih Lek, itu double sih sakit hatinya Lek. Ya bang, pas itu gue bersembilan nih bopong dia ke rumah sakit, karena untungnya posisi rumah sakit dari tempat TKP itu nggak jauh. Oke. Gue sambil nangis bang gue. Ya Allah lu sampai kayak gininya banget orang. Kayak salah apa sih di kita ya? Kan sampai ngomong kayak gitu gue bang. Pas nyampe di rumah sakit kan harus ada kayak uang buat ditanganin lah ya kan. Oh iya, kayak sewa kamar. Kayak gitu. Iya, Ya, bikin kamar, gue inisiatif sama anak-anak gue tuh yang 9 orang tuh yang terjadi TKP. Naruh handphone. Semua handphone gue ambilin nih. Gue bilang ke apa yang di depan itu bang. Iya, resepsionis Resepsionis, ya. Apa? Ya, resepsionis ya? Iya. Ya gitulah itu, Iya. kayak di depan. Tolong temen gue, tolong. Ini gue nggak punya uang, cuman gue punya handphone pada. Yang penting dia ditanganin dulu. Nah, Posisinya udah meninggal kan? masih sekarat bang. Masih sekarat. 4 hari koma di rumah sakit itu. Yang luka terparah itu di Ada koma kepala. Joy. Di kepala tuh di ronsen, otaknya Yalah, bolong. pendarahan. Bolong. Keluar otak aja. Yang lebih Kayak miris nampak. banget hati gue tuh, dia sampai dikubur dengan posisi mulut dijahit bang. Kenapa Lek? Karena rahangnya hancur. Jadi di posisi meninggal udah nggak kelihatan muka. Karena digergaji tuh ya. Nah dari situ bang gua. Itu bentar Lek. Anjing, ini gue nyangkut di cerita ini loh. Kalau kalian semua fokus ke Alexnya ngebantai orang, gue fokus ke sini sih Lek. Masalah gini Lek, kehilangan orang itu sakit banget sih. Bener bang. Kalau kitanya yang Itu cacat, benar. kita tuh dendamnya ada, emosinya ada. Tapi kalau ini orang itu emosi iya, sedih iya, kita nggak akan pernah lihat dia lagi Lex ya. Lex itu pertama kali itu kalian nggak hubungin Dendam orang tua pribadi dulu? sih kalau aku. Setelah ditanganin baru gue hubungin orang tuanya bang, pihak keluarganya. Gimana Lex? Pertama kali orang, siapa yang lo hubungin? Nyokapnya Gimana Lex? nyokapnya marah Ke kalian? ke kali ya, ke kita cuman gua ngomongin kronologi ceritanya kayak ini loh, kayak gini bu. Oh jadi dia Mengerti. mulai mengerti bang. Dari situ bang. Ini merinding gue bro. Berapa bersaudara dia? Siapa? Lutfi siapa?
Kutsi. Kutsi. Heeh. Berapa bersaudara? Gue nggak tahu bang kalau Nggak tahu ya? berapa. Iya. Aduh, kasihan ya kalau misalkan itu anak satu-satunya gimana men? Iya. Gimana orang tuanya sekarang gitu ya? Sedih sih. Oke, Lek. Gua divonis meninggal setelah hari itu juga apa? 4 hari koma dia. 4 hari 4 koma. hari kemudian pasti. Karena bolong di otaknya. Jadi posisinya nih bang, ini gemuk nih bang, kayak benjol, cuman nggak berdarah, cuman di dalam benjolan itu biru bang. Iya, itu pendarahan dalam, Lek. Iya, itu gue nggak tahu lah. Lebih gila, Lek, kalau setahu gue, Lek ya, kalau di maaf nih, bukannya gue soto ya. Kalau ada orang pendarahan dalam, lebih baik dibelek, darahnya keluar. Setahu gue kayak gitu ya. Kalau itu kan, ya Allah, terus Lek. Terus Akhirnya terakhir 4 pas hari. 4 hari koma, dia dikubur. Nah ini gue yang ada terjadi di TKP ini, teman-teman gue yang setongkrongan gue waktu di sekolah, gue kumpul bang. Oke. Setelah orang tua keluarga dia sama abang-abangan gue sama siswa-siswa Bipuri udah ninggalin makam dia, gue kumpul lagi. Makam. Gue di depan makam dia, gue ngomong, gue bakal bales apa yang orang lakuin ke lu. Itu gue sampai gue gila bang di situ. Gue gila. Setelah itu gue jadi keinget nih bang. Setelah itu gue berhenti tawuran. Cuman gue nggak berhenti bang. Gue terbang. Santai. Gue berhenti. Setelah itu gue ngumpulin massa bang. Oke. Jadi di sini Bang Alek ini diceritain Bang Alek ini orang yang tersakiti karena sahabatnya itu dibunuh. Nggak sih bunuh ya? Iya sih, lebih ke dibunuh, tapi dibunuh lebih sadis. Itu dengar dari cerita dia. Cuman kalau menurut aku sih, ya kali dari cerita dia, masa orang tua si yang meninggal itu nggak nuntut. Mati itu anak, mulut dijahit. Cari tahu pelakunya. Aduh, itu sih kalau menurut aku ceritanya antara iya dan tidak. Kalau menurut aku ya, menurut kalian gimana? Jadi kalian tetap terusin video ini, lanjut kita part 2, kita tengok ceritanya benar atau tidak. Bye.